Notifikasi sistem mengonfirmasi perolehan petualang pertama Secret Realm Treasure Chest, ungu. Karena berhasil meraih penuntasan sempurna, Perfect Clear, Anbai mendapatkan Secret Realm Crystal Core LVL15, material emas. Anbai memegang kristal emas tersebut dan bertanya-tanya mengenai fungsinya. Zhao Ruitian menjelaskan bahwa itu adalah material berharga untuk membuat dungeon baru yang bisa dijual ke Adventurer S Guild seharga 3 hingga 4 juta yuan. Zhao Ruitian menambahkan bahwa material langka ini biasanya tidak dijual lepas begitu saja. Pemiliknya bisa menandatangani kontrak komisi untuk mendapatkan persentase pendapatan berulang berdasarkan jumlah petualang yang masuk ke dungeon tersebut. Anbai membuka peti harta ungu dan mendapatkan Demon King's Remains, material ungu, buku skill pemanggilan tingkat 3, Sorcery Bonus Staff, tongkat mage ungu, dan Black Witch Necklace, kalung ungu. Retakan ruang mulai muncul. Anbai mendesak tim untuk segera keluar karena Secret Realm skala kecil ini mulai runtuh. Keempatnya tersedot keluar portal sihir dan kembali ke area gua semula secara selamat. Zhao Ruitian tertawa lepas merayakan kemudahan menuntaskan Secret Realm. Namun Zhao Ziqing menyemprotnya bahwa penuntasan ini murni hasil perjuangan solo Anbai. Zhao Ziqing mendekati Anbai dengan manja dan wajah merona merah. Ia memohon agar diberikan prioritas utama untuk membeli buku skill pemanggilan tingkat 3 milik Anbai. Anbai menghitung jatah 10% milik Ziqing sebesar 1 juta yuan dari total lot, serta menjelaskan harga pasar buku tersebut yang mencapai 8 juta yuan, atau 7,2 juta setelah diskon. Anbai memberikan potongan harga spesial dan menyetujui untuk menjualnya kepada Ziqing seharga 6 juta yuan saja. Karena kekurangan dana, Zhao Ziqing meminta pinjaman uang kepada Zhao Ruitian sambil berusaha merebut celengan babi miliknya. Zhao Ruitian panik dan menolak keras, berteriak bahwa tabungan 2 juta yuan yang ia kumpulkan selama 2 tahun adalah dana khusus untuk mencari istri. Zhao Ziqing mengamuk mengacak-acak Ruitian sambil mengejek bahwa hobinya yang suka mabuk-mabukan tidak akan membuat wanita manapun mau dengannya. Xing yang kasihan menawarkan bantuan untuk meminjamkan kekurangan dana sebesar 4 juta yuan kepada Ziqing. Notifikasi transaksi sistem mengonfirmasi penerimaan 4 juta yuan dari Xing dan 2 juta yuan dari Ziqing. Ziqing memeluk Xing dengan gembira. Sementara Anbai meminta tolong kepada Zhao Ruitian untuk mengurus penjualan sisa material lot lainnya di kota. Anbai langsung mengenakan Sorcery Bonus Staff, ungu, yang memberikan peningkatan statistik 120 spirit dan memiliki durabilitas 300. Tongkat ini dilengkapi equipment skill, Phantom Sorcery, yang dapat mengubah target menjadi tak berwujud, ethereal, menghilangkan sifat fisiknya, serta mengambang di udara hingga 1 menit. Anbai juga memakai ceraket Black Witch Necklace, ungu, yang menambah 80 spirit serta G50 curse resistance. Anbai kemudian memasangkan avis yang baru didapatnya, yaitu multi, ke dalam skill Telekinetic Shield milik Anbai agar bisa mengendalikan lebih banyak perisai melayang. Saat melangkah keluar gua, Anbai mendadak dihujani tembakan panah yang diluncurkan dari arah kegelapan. Anbai sempat menduga bahwa penyergapan ini dilakukan oleh anggota Shadow Assassin Guild yang ingin membalas dendam. Mengaktifkan perisai pelindungnya, Anbai berhasil menahan seluruh hantaman anak panah yang membentur benteng sihirnya. Anbai tersenyum lega setelah menyadari bahwa penyerangnya ternyata hanyalah sekumpulan monster goblin pemanah yang menghadangnya di luar. Anbai memutar tongkat sihir barunya dan merasakan penyaluran energi spirit yang sangat lancar dan responsif. Kualitas equipment tingkat epic membuat pengumpulan energi sihirnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa Telekinetic Shield milik Anbai berhasil naik ke level 2. Skill ini kini dapat mengikat satu perisai tambahan dan memberikan pertahanan sebesar pertahanan dasar equipment 10% spirit. Anbai memutuskan untuk menggunakan hujan panah kawanan goblin sebagai sarana melatih dan menaikkan profisiensi skill pertahanannya. Goblin pemanah terus menembak secara bertubi-tubi tanpa menyadari rencana Anbai. Anbai duduk santai sambil menguap di balik pelindung sihirnya yang menahan hujan panah. Dengan pertahanan dasar perisai sebesar 120 ditambahi 10% spirit milik Anbai, total pertahanannya mencapai 186, membuat panah goblin tak akan pernah bisa menembusnya. 1 jam berlalu, kawanan goblin tampak kelelahan dan terkapar di tanah setelah kehabisan amunisi panah. Notifikasi sistem mengonfirmasi Telekinetic Shield naik ke level 3, memungkinkan Anbai mengikat 3 perisai sekaligus dengan tambahan 15% spirit. Anbai berdiri dan mengangkat tongkatnya, memutuskan bahwa waktu latihan dan masa pakai kawanan goblin telah berakhir. Anbai melepaskan basic verbal raksasa yang meluncur deras dan meledakkan seluruh area hutan,
membumi hanguskan kawanan goblin tanpa sisa dalam satu dentuman dahsyat. Menyusuri pinggiran area dalam hutan setelah membantai kawanan goblin, Anbai berhasil mencapai level 13. Anbai memanfaatkan kesempatan draw baru dan mendapatkan gol legendary Abyss, True, mengubah seluruh damage menjadi True damage. Anbai merasa lega karena sebelumnya sempat cemas jika bertemu musuh yang kebal elemen api, Fire Immunity. Berkat Abyss True, basic verbal miliknya kini akan menembus semua jenis pertahanan dan kekebalan elemen tanpa terkecuali. Anbai bersembunyi di balik pohon dan menyaksikan ritual eksekusi misterius di tengah hutan. Sekelompok orang berjubah dengan lambang rahasia tampak membantai seorang pria malang di atas lingkaran sihir merah. Pria berjubah dengan topeng tengkorak menyadari kehadiran orang asing di sekitar area eksekusi mereka. Pria itu membentak keras menyuruh siapapun yang bersembunyi untuk segera keluar. Anbai memperhatikan lambang tangan tengkorak terikat rantai yang terukir di jubah korban eksekusi. Anbai tersentak kaget menyadari bahwa korban yang baru saja dibunuh adalah anggota dari Shadow Assassin Guild. Salah satu eksekutor bertopeng melangkah maju menghampiri lokasi terbunuhnya anggota Shadow Assassin Guild. Anbai terheran-heran mengapa ada pihak luar yang berani berbuat brutal di wilayah kekuasaan organisasi pembunuh berbahaya tersebut. Pria bertopeng melaporkan kepada pemimpinnya bahwa korban berasal dari Shadow Assassin Guild yang wilayah operasinya ada di pusat kota. Sang pemimpin berjubah memerintahkan kawanannya untuk menangkap Anbai terlebih dahulu agar rencana besar mereka tidak berantakan. Anbai mengamati para penyerang yang tanpa ragu langsung menghabisi siapapun di tempat, bahkan tak takut pada Shadow Assassin Guild. Seorang pembunuh berjubah melompat cepat menerjang Anbai dengan belati berkilat sihir angin. Anbai melompat ke udara dan menegaskan bahwa karena musuh menyerang duluan tanpa bicara, ia tak akan segan-segan membalas. Sambil mengarahkan sihirnya, Anbai meluncurkan fireball berkobar yang telah dilapisi True damage langsung ke arah penyerangnya. Pembunuh berjubah bertopeng tertawa histeris sambil menyebut bahwa orang asing yang tersesat adalah kurban paling cocok untuk dipersembahkan kepada Lord of the Mountain. Tembakan bola api Anbai menghantam area ritual hingga menciptakan ledakan api berkobar. Arwah putih dari tubuh korban yang dieksekusi tampak terangkat keluar dan tersedot ke dalam lingkaran sihir merah. Para anggota berjubah semakin beringas dan meyakini bahwa Anbai memiliki kekuatan besar yang sangat cocok dijadikan kurban berikutnya. Salah satu penyihir berjubah merapalkan mantra sihir terlarang sambil mengangkat tongkatnya di atas lingkaran sihir merah yang membara. Ia mengorbankan segalanya demi meminta kekuatan agung dari Great Demon Lord of the Abyss, Eclipse King of the Mountain. Energi sihir merah pekat mengalir deras hingga merubah kulit dan tubuh para anggota berjubah menjadi lapisan batu mengeras yang sangat tebal. Salah satu anggota berubah total menjadi monster raksasa berlapis zirah batu yang mengerikan. Anbai memeriksa status monster baru di depannya, Unformed Stone Golem LVL 20, Purple Elite, dengan HP 500.000, ATK 1000, dan Dev 1000. Anbai melompat mundur terkejut melihat daya serang dan pertahanan musuh yang melonjak drastis dalam sekejap. Pemimpin berjubah menyeringai jahat merapalkan skill Bloodthirst Aura untuk membakar rasa sakit musuh menjadi amarah tempur tanpa rasa takut. 3 bola api berkobar meluncur deras membendung musuh, namun pertempuran fisik makin memanas. Stone Golem melompat ke udara dan menghantamkan kedua tinju batunya yang berapi ke tanah tepat di mana Anbai berdiri. Hantaman dahsyat itu meretakkan permukaan tanah dan menciptakan gelombang kejut yang merusak. Anbai menyadari durabilitas pelindung sihirnya sudah mencapai batas dan hampir hancur total akibat gempuran bertubi-tubi. Tinju keras Stone Golem akhirnya berhasil menghancurkan perisai pelindung Anbai hingga pecah berkeping-keping. Di tengah udara, Anbai dengan sigap mengaktifkan equipment skill dari tongkat barunya, Phantom Sorcery. Cahaya sihir biru terpancar dari mata tongkat Sorcery Bone Staff milik Anbai. Tubuh Anbai mendadak menjadi tak berwujud, ethereal, dan membubung melayang tinggi di atas langit-langit hutan. Anbai merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan tanpa bobot, melayang bebas mengawasi posisi musuh dari ketinggian. Dari udara, Anbai menatap ke bawah dan melihat seluruh posisi kawanan sekte berjubah yang masih berkumpul di sekeliling lingkaran sihir. Anbai mengangkat tongkat sihirnya dan bersiap meluncurkan pemboman bola api masif dari udara untuk membumi hanguskan mereka semua. Dari ketinggian, Anbai melepaskan pemboman sihir api bertubi-tubi bernama Crimson Lotus Fire. Hujan bola api raksasa meluncur deras dari langit dan menghempas area musuh dengan ledakan dahsyat yang meratakan tanah. Sihir api Anbai menghancurkan seluruh area ritual hingga meninggalkan kawah-kawah raksasa yang masih berasap di tengah hutan. Seluruh kawanan sekte berjubah dan golem batu musnah tak berbekas dalam satu kali serangan massal. Seorang prajurit penjaga berzirah tiba di lokasi kejadian dan terperanjat melihat kehancuran luar biasa di depannya.
Ia segera memanggil kaptennya untuk menyaksikan kawah bekas ledakan sihir yang sangat masif. Sang kapten berambut pirang berlutut untuk memantau dan memeriksa sisa-sisa energi di kawah ledakan. Ia mendapati adanya jejak prasasti sihir kuno yang sangat berbahaya di sekitar tanah. Kapten memerintahkan anggotanya untuk segera melapor ke atasan agar mengirim tim ahli untuk meneliti rune kuno tersebut. Ketika ditanya mengenai sinyal darurat yang dikirimkan sebelumnya, prajurit mengonfirmasi tidak ada tanda-tanda korban yang selamat. Sang kapten menyimpulkan bahwa melihat dahsyatnya kehancuran battleground ini, pertempuran yang terjadi pasti sangat mengerikan. Ia menduga orang yang sempat mengirimkan sinyal bahaya kemungkinan besar sudah tewas di tempat. Anbai berjalan sendirian menyusuri jalanan hutan setelah pertarungan selesai. Anbai bergumam bahwa musuh kali ini sangat merepotkan, bahkan salah satu dari mereka sempat meloloskan diri. Seorang tetua penyihir berambut putih memeriksa lingkaran sihir di lokasi dan membenarkan bahwa rune tersebut berasal dari Abyss. Ia mengonfirmasi bahwa penghalang ini adalah erosion barrier yang diciptakan oleh anggota Abyssal Cult. Kapten terkejut mendengar bahwa sekte jahat sekelas Abyssal Cult mendadak muncul di sekitar wilayah kota Xiangjiang. Tetua memperingatkan bahaya besar yang mengintai kota jika sekte tersebut mulai bergerak secara terang-terangan. Kapten memberikan perintah tegas. Pertama, seluruh tim patroli harus melacak keberadaan jejak Abyssal Cult. Kedua, keluarkan siaran darurat agar seluruh petualang dan siswa yang sedang grinding di luar kota segera mundur kembali ke dalam benteng kota. Di dalam Dungyeon Hall Conference Room, Direktur Departemen Pendidikan Kota Xiangjiang, Lin Qingsan, memimpin rapat bersama para kepala sekolah. Lin Qingsan menegaskan telah memeriksa daftar rekomendasi internal universitas tahun ini dan meminta tidak ada manipulasi data sama sekali. Kepala Sekolah SMA 1, Zhang Gaowen, dan Kepala Sekolah SMA 2, Zhang Qi, melaporkan bahwa sekolah mereka berhasil mencetak siswa berbakat dengan aptitude 9.6 yang bangkit sebagai Tier 3 Ice and Snow Mage. Namun, Lin Qingsan mendadak menggebrak meja dengan penuh amarah dan berteriak menanyakan alasan kenapa nama murid bernama Anbai tidak ada di dalam daftar rekomendasi tersebut. Kepala Sekolah SMA Shuilan, Lan Qiu, menunjuk daftar dan memastikan apakah Anbai memang murid dari SMA 1 milik Kepala Sekolah Zhang. Kepala Sekolah Zhang panik dan terheran-heran karena baru pertama kali mendengar nama murid berbakat tersebut. Layar antarmuka menampilkan deretan rekor fantastis milik Anbai, First Place di Bug Emperor Dungyeon, LVL 5, Wild Forest Dungyeon, LVL 7, Ruined Village Dungyeon, LVL 7, dan Tomb of the Black Iron King Dungyeon, LVL 7. Seluruh Dungyeon tingkat kesulitan purgatory tersebut berhasil diratakan oleh Anbai secara solo, meraih SSS rating, dan Perfect No Damage Run. Lin Qingsan meminta penjelasan tegas dari Kepala Sekolah Zhang atas hilangnya nama Anbai dari daftar rekomendasi. Lin Qingsan menegaskan jika ada motif tersembunyi di balik ini, pihak atasan akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap SMA 1. Sebelum perdebatan berlanjut, sirene darurat berbunyi nyaring di seluruh ruangan. Sistem mengumumkan bahwa aktivitas Abyssal Cult telah terdeteksi di luar benteng kota dan meminta semua pihak bersiap dalam siaga tinggi. Lin Qingsan geram melihat pengkhianat kemanusiaan berani menampakkan diri di wilayah kota Xiangjiang. Kepala Sekolah Lan Qiu teringat laporan muridnya, Zhao Ziqing, bahwa Anbai saat ini masih berada di luar kota untuk farming di area Eastern Wildlands. Lin Qingsan memperingatkan Kepala Sekolah Zhang bahwa ia akan dituduh kelalaian tugas jika terjadi hal buruk pada Anbai. Tanpa membuang waktu, Lin Qingsan mengaktifkan hak akses daruratnya untuk mengeluarkan misi penyelamatan Anbai berprioritas tertinggi kepada pasukan militer. Di dalam hutan, tim patroli penjaga menemukan sisa-sisa sekte yang melarikan diri dan mengepung salah satu anggotanya di atas lingkaran sihir. Prajurit melaporkan bahwa kelompok bajingan Abyssal Cult baru saja meninggalkan lokasi tersebut. Kapten berambut pirang merasa bingung dan mempertanyakan sosok Anbai yang mendadak harus diselamatkan di tengah kondisi kacau. Prajuritnya menduga Anbai mungkin keturunan dari tokoh penting, lalu bertanya apakah mereka harus memprioritaskan pencarian Anbai terlebih dahulu. Sang kapten memutuskan untuk mengabaikan pencarian Anbai dan memilih untuk fokus memburu kelompok Abyssal Cult. Pasukan patroli langsung bergerak cepat menerjang ke dalam hutan untuk mengejar para pengkhianat tersebut. Pasukan penjaga kota berhasil mengepung seorang anggota Abyssal Cult berjubah di tengah lingkaran benteng mereka. Kapten menyeringai dan menantang anggota sekte tersebut untuk mencoba melarikan diri lagi. Anggota Abyssal Cult yang terkepung justru menyeringai gila dengan mata menyala ungu tanpa rasa takut sedikit pun. Sang kapten melompat tinggi ke udara sembari berteriak, "Mampus!" dan mengayunkan pedang raksasanya untuk menebas musuh hingga bersimbah darah. Makin gila aja nih alur cerita Anbai. Siapa sangka, mage berkelas biasa ini bukannya cuma ngacak-ngacak Secret Realm sampai bosnya kehabisan mana,
tapi dia juga santai bangkitin skill pelindung sambil bantai kawanan goblin. Gak berhenti di situ. Pas ketemu sekte misterius Abyssal Cult, Anbai malah langsung meratakan lokasi ritual mereka pakai hujan Crimson Lotus Fire berefek true damage dari udara. Sekarang seluruh Dewan Kota Shangjiang sampai gempar gara-gara rekor solo SSS rating milik Anbai terungkap, bahkan militer langsung diterjunkan buat misi penyelamatan khusus. Kira-kira gimana reaksi para penjaga kota pas tahu kalau ancaman Abyssal Cult yang mereka cari ternyata udah di bumi hanguskan duluan sama Anbai? Nah, buat kalian yang baru mampir atau ketinggalan chapter-chapter sebelumnya, langsung aja cek menu playlist di kanal ini ya supaya gak bingung sama alur ceritanya. Dan buat yang gak mau ketinggalan kelanjutan chapter berikutnya, pastikan kalian udah klik tombol like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.